Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Maulana Akbar dari Prodi S1 Sistem Informasi Fakultas Teknologi dan Informatika Universitas Dinamika Surabaya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa soal dari ujian akhir mata kuliah jaringan dan komunikasi data. Untuk soal yang pertama di sini adalah menggambarkan topologi 2 menggunakan paket register dan mengkonfigurasikan interface yang ada hanya menggunakan IPv6. Nah, di dalam soal 1 ini saya hanya diinstruksikan untuk membuat model seperti ini atau model dari topologi 2 dan juga hanya mengkonfigurasikan interface dengan menggunakan IPv6 tanpa melakukan adanya routing. Nah, untuk dalam hal ini saya sudah menyiapkan filenya, yaitu di sini saya sudah menyiapkan filenya dan juga Word-nya untuk memudahkan saya. Nah, untuk kali ini ada beberapa device ya teman-teman. Di sini ada 3 device, ada beberapa device. Yang pertama ada sejumlah 3 PC, lalu ada 1 switch dan ada 4 router. Nah, di masing-masing device ini pastinya sudah pasti adanya interface masing-masing. Nah, itu bisa meliputi IP address ataupun subnet mask ataupun dan lain-lain. Misalnya seperti ini. Ini di C0 di sini saya sudah mengisi interface-nya di sini dengan cara seperti ini. Kita klik ini PC, lalu kita klik desktop, kita klik IP configuration, lalu kita isi IP address, subnet mask, default gateway, IPv6 address, default gateway. Nah, untuk ini semua ini sudah ada pada sini, ada ini saya mengisikan semua interface sama seperti yang ada pada PDF ini, sama seperti yang ada pada soal ini. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa yang saya buat ini sudah sama seperti yang tadi minta di soal, seperti itu. Jadi seperti ini, misal kita isi IPv4 address, subnet mask, default gateway, IPv6 address, default gateway, seperti itu. Ini untuk rinciannya seperti ini supaya memudahkan teman-teman untuk membacanya. Untuk yang selanjutnya adalah PC1, sama juga dengan cara kita klik ini PC1, kita klik desktop, kita klik IP configuration, lalu kita isi semua data-data yang diperlukan sesuai dengan soal yang tadi diberikan. IP address, subnet mask, default gateway, IPv6 default gateway, dan semua itu harus dilakukan di semua device ya. Semua device, misalnya router 0, misalnya kita coba, kita klik config. Nah, di sini kita juga harus ini misalnya di sini kita harus juga memasukkan interface yang ada pada router, misalnya pada interface FA00. Di sini ada memiliki IP address 200.111, subnet mask 255.255.255.0, lalu ada SE00 ini itu juga memiliki address juga, dan juga SE01 di sini juga sama seperti itu. Jadi untuk soal yang pertama ini, nah ini hanyalah membuat model seperti ini, dan hanya mengkonfigurasikan interface saja seperti itu. Untuk yang ini juga sama, desktop, kita IP configuration, ini juga sesuai dengan soal tadi, IPv4 address, subnet mask, default gateway, IPv6 gateway. Nah, jadi mungkin hanya itu saja pada soal yang pertama, karena
soal yang pertama ini hanya menginstruksikan untuk membuat topologi 2 dan hanya mengkonfigurasikan interface-nya saja. Mungkin kita langsung saja beralih ke soal yang kedua. Di sini adalah berdasarkan jawaban Anda pada soal tulis nomor 4 dan gambar topologi 1. Oke. Ini dalam hal ini saya sudah menyiapkan juga filenya. Dan saya buka sebentar. Soal yang kedua yaitu mengkonfigurasikan IP. Nah, seperti ini contohnya. Di sini saya sudah membuat model sesuai dengan soal yang dibutuhkan. Ini. Jadi di sini adalah di soal ini mengharuskan kita untuk membuat topologi 1 dan juga harus memasukkan ini data-datanya di sini ke dalam sebuah tabel seperti itu. Di sini juga ada network address, valid IP address, subnet mask, dan podcast address. Oke. Di sini saya juga sudah membuatkan hasil perhitungannya di sini. Akan saya buka di sini, akan saya tunjukkan. Sudah saya buat hasil perhitungannya. Nah, oke, jadi yang nomor 4 ini adalah hasil perhitungan yang sudah saya implementasikan pada topologi 1 ini di nomor yang kedua. Jadi di sini ini terdapat 8 buah jaringan network. Yang pertama adalah network A, network B, network C, network D, network E, F, G, H. Jadi untuk ada soal ini mengharuskan di mana network A, network B, dan network C ini masing-masing membutuhkan 14 host. Jadi network ABC ini membutuhkan 14 host. Sedangkan 5 jaringan sisanya itu network D, F, G, H membutuhkan masing-masing 2 host. Jadi network ABC 14 host, network D, F, G, H 2 host. Nah, sebenarnya pada network ABC ini kan hanya membutuhkan 14 host. Tapi sebenarnya ini tuh sebenarnya memiliki 16 host. Dan di mana 2 host sisanya tersebut itu dipergunakan oleh network address dan broadcast address. Jadi sisanya hanya 14 host. Jadi 2 host sisanya dipergunakan untuk network address dan broadcast address. Jadi hanya sisa 14 host yang dapat digunakan. Sehingga subnet masknya di sini ada 255.255.240 dan height IP address-nya di sini sesuai dengan 14 host tadi. Jadi yang bisa dipergunakan adalah hanya 14 IP saja sesuai dengan 14 host tadi yang sudah dipergunakan tadi, yang hanya bisa dipergunakan seperti itu. Nah, untuk network DFGH ini sebetulnya juga dia memiliki 4 host ya. Nah, tetapi 2 host sisanya ini dipergunakan untuk network address dan broadcast address. Jadi host yang tersedia adalah 2 host saja, sehingga valid IP address-nya yang dapat digunakan hanya sebanyak 2 host saja yang bisa tersedia. Sehingga subnet masknya di sini tertulis 255.255.255.252 seperti itu. Jadi network ABC ini yang awalnya 16 host tetapi sisanya sekarang menjadi 14 host karena 2 host sisanya dipergunakan untuk network dan juga broadcast. Sama seperti yang ini, network DFGH ini sebenarnya memiliki 4 host, tetapi 2 host sisanya dipergunakan untuk network dan broadcast address. Jadi hanya memiliki 2 host saja. Ini network ABC ini hanya 14 host, sedangkan network DFG hanya 2 host saja. Itu. Jadi seperti itu gambarannya, atau seperti itu penjelasannya. Untuk soal yang kedua tadi, mana diminta untuk mengkonfigurasikan saja,
mengkonfigurasikan hasil perhitungan ke masing-masing device seperti PC, server, dan router. Konfigurasi IP address, subnet mask, dan gateway pada server PC1 dan PC2, sedangkan konfigurasi IP address dan subnet mask pada router 1 dan router 2 dan router 3. Oke, langsung saja ke soalnya. Di sini saya sudah menyiapkan filenya. Di sini dapat Anda lihat di sebelah kiri Cisco Packet Tracer yang sudah saya siapkan. Nah, di sini terdapat 2 PC, 5 router dan 1 server, teman-teman. Nah, di sini juga sama. Di sini kita juga diharuskan untuk membuat modelnya seperti soal tadi, dan di sini kita hanya mengkonfigurasikan interface-nya saja. Seperti kita misal ke PC1 di sini, saya ini akan mengkonfigurasikannya. Di sini kita klik desktop. Di sini ini saya isi seperti ini: 212.20.24.2, subnet mask 255.255.240, default gateway 212.20.24.1. Nah, di sini dapat Anda lihat bahwa terdapat default gateway ya teman. Jadi default gateway ini apa sih? Jadi default gateway ini adalah IP address yang dimiliki oleh router. Jadi default gateway ini adalah apa? Jadi adalah sebuah IP address yang dimiliki oleh router. Itu sama, ini semua device harus kita masukkan ininya seperti ini. Kedua adalah PC2, saya masukkan desktop IP address-nya 212.20.18, mas 255.255.240, default gateway 212.20.24.17 sesuai dengan yang ada di Word di sini, teman-teman. Untuk router 1 kita untuk router 1 di sini hanya menggunakan gig 00 dan gig 01 ya teman-teman. Jadi sudah ada IPv4-nya 22.20.24.49, subnet mask 255.255.255.252. Tekan gig 01, IP-nya 212.20.24.1, subnet mask-nya 255.255.255.240. Sedangkan router kedua di sini membutuhkan yang namanya ada 3 interface ya teman-teman. Di sini gig 00, gig 01 dan gig 02. Gig 00-nya IP-nya ada sebesar 212.20.24.50, subnet mask 255.255.255.252. Sedangkan gig 01 IP-nya adalah 212.20.24.61, subnet mask 255.255.255.252. Gig 02 IP address-nya 212.20.24.57, subnet mask 255.255.255.252. Lalu kita lanjut ke router ketiga, config. Di sini membutuhkan 3 interface. 00 IP address-nya 212.20.24.65, subnet mask 255.255.255.252. Gig 01 IP address-nya 212.20.24.58, subnet mask 255.255.255.252. Gig 02 IP address 212.20.24.53, subnet mask 255.255.255.252. Ke router keempat membutuhkan interface 00, 01 dan 002. 00 di sini ada 62 dan subnet mask 255.255.255.252. Gig 01 IP-nya 212.20.24.66, subnet mask 255.255.255.252. Gig 02 212.20.24.33, IP subnet mask-nya 255.255.255.240. Saya lihat dulu bagaimana itu berjalan. Oke. Untuk router yang terakhir adalah router kelima, yaitu interface-nya di sini membutuhkan 2 interface. IP-nya 212.20.24.54, subnet mask 255.255.255.252. Lalu ada 01, 212, 20, 24, 17, 255, 255, 255, 240. Nah,
Untuk yang terakhir adalah server di sini ya. Servernya kita masukkan di sini, VasInternet. Dia memiliki IP 212.20.24.34 seperti itu. Nah, untuk ini adalah merupakan hal yang paling penting di sini adalah setiap kali kita mengkonfigurasikan, teman-teman di sini jangan lupa untuk melakukan ini harus di dalam keadaan centang. Karena apa? Karena apabila tidak dalam keadaan centang maka tidak dapat berfungsi juga seperti itu. Oke, selesai sudah untuk soal kedua yang A ini. Kita hanya mengkonfigurasikannya saja. Di sini kita hanya mengkonfigurasi saja dan sini sudah selesai untuk mengkonfigurasikan interface-nya. Lanjut ke soal yang kedua B. Sini apa? Tuliskan routing statik pada setiap router. Sini adalah, nah, di sini saya diharuskan untuk menuliskan routing statik ya teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan filenya juga. Sebentar. Routing static route. Oke. Seperti ini modelnya. Di sini saya diinstruksikan pada soal untuk untuk menuliskan static route ya. Sebelum kita jauh-jauh ke praktik di sini, saya akan menjelaskan tentang teorinya dulu supaya teman-teman juga bisa memahami apa itu static route. Jadi static route di sini adalah proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang dilakukan secara manual saat melakukan konfigurasi. Jika ada perubahan, maka administrator jaringan harus melakukan setting ulang pada jaringan tersebut. Jadi untuk memudahkan, jadi static routing ini adalah kita harus men-set router itu secara manual seperti itu. Jadi apabila ada yang berubah maka kita harus menyetingkan mulai dari awal seperti itu. Jadi static routingnya adalah menyeting router secara manual itu. Oke. Jadi misal pada router yang pertama nih. Nah, mungkin gini ya, mungkin sebelum kita juga prakteknya mungkin saya akan membahas tentang konsepnya dulu mungkin. Jadi untuk statik ini yang perlu dipahami adalah sebuah network yang tidak saling berhubungan dengan router tersebut seperti itu. Jadi apabila kita disuruh untuk meroutikan static routing, maka network mana sih yang tidak berhubungan dengan router satu. Jadi kan ini kan ada kalau misalnya router satu ini kan yang saling berhubungan kan ini kan ada network A dan network D ya. Nah, apabila static routing ini adalah network yang tidak saling berhubungan dengan router. Jadi mana saja sih network yang tidak berhubungan, yang tidak saling berhubungan langsung dengan router adalah network G, network F, network C, network H, network E, dan network B. Seperti itu. Mungkin akan saya ulangi lagi. Jadi network mana yang tidak saling berhubungan dengan router satu adalah network G, network F, network C, network H, network E, network B. Mengapa demikian? Karena network A dan network D ini karena dia memiliki hubungan dengan router satu. Di sini adalah apa? Network A ini saling berhubungan dengan router satu, sedangkan juga network D juga di sini juga saling berhubungan antara router 1 dengan router 2 di sini. Jadi network A dan network D ini memiliki lajur yang sama di router 1. Jadi network A dan network D ini dapat dikatakan bahwa network A dan network D ini saling berhubungan. Jadi network mana yang tidak saling berhubungan dengan router 1 adalah network G, C, H, F, E, dan B. Itu router pertama. Untuk router yang kedua,
network mana sih yang tidak saling terhubung dengan network 2? Maka jawabannya adalah network A, lalu ada network C, network H, network E, dan network B. Mengapa demikian? Karena network D, network G, dan network F ini saling berhubung dengan router ini, karena network D ada di sini, lalu network F ada di sini, dan network G ada di sini. Dia ini saling berhubungan dengan router 2, seperti itu konsepnya. Selanjutnya ke router 3. Jadi network mana yang tidak saling berhubungan dengan router 3? Jawabannya adalah network A, network D, network G, network C, dan network B. Itu seperti itu konsepnya. Lalu yang terakhir adalah belum terakhir ini, lalu selanjutnya adalah router 4. Network mana yang tidak saling berhubungan dengan router 4? Maka jawabannya adalah network A, network D, network F, network E, network B. Seperti itu, teman-teman. Yang terakhir, network mana sih yang tidak saling berhubungan dengan router 5? Jawabannya adalah network A, network D, network F, network D, network H, network C. Seperti itu. Mengapa demikian? Karena network A dan network B ini dia memiliki lajur atau memiliki hubungan dengan router 5 ini, dia saling menyambung gitu. Jadi network B ini menyambung ke router 5 dan network E ini juga menyambung ke router 5. Jadi apa dikatakan bahwa network E dan network B ini saling berhubungan. Setelah itu, setelah teman-teman mengetahui ada atau tidak ada hubungannya, maka langkah selanjutnya di sini teman-teman harus merutinkan secara manual sesuai dengan ada yang saya jelaskan, dengan cara kita harus memasukkan di sini config ke static. Jadi di sini teman-teman harus menambahkan network mana sih yang tidak saling berhubungan dengan router 1. Jadi dengan cara mana? Tadi kita klik router 1, kita klik static, lalu kita isikan network mana saja sih yang tidak saling berhubungan dengan router 1. Misalnya sini sudah saya tulis di sini adalah 22 20 24 60 /30 via 212 20 24 50. Maksudnya next hop ini maksudnya adalah lompatan atau melalui via, betul gitu maksudnya. Jadi next hop ini adalah lompatan. Jadi di sini kita inputkan ya, networknya 22 20 24 60, mas ini subnetnya 30 di sini 30 via ini next hop kita isi di sini 22 20 24 60. Apabila sudah kita klik add, maka akan langsung nambah secara otomatis di sini. Jadi seperti itu. Terus ini juga sama kita juga harus menginputkan satu persatu network mana sih yang tidak saling berhubungan dengan router 1. Adalah ini juga nih 212 20 24 52, masnya di sini kita tulis 30, via next hop kita tulis 22 20 24 50, seperti itu. Dan sampai selanjutnya seperti sama. Karena konsep dari static routing ini adalah kita memasukkan network ini, kita memasukkan sebuah jaringan yang tidak saling berhubungan dengan router tersebut. Seperti itu konsepnya. Oke, itu untuk static routing teman-teman. Jadi kita harus mengkonfigurasikan semua, kita harus merutinkan semua satu persatu di masing-masing router supaya semua bisa bersambung. Oke, mungkin langsung saja kita coba lakukan ping untuk membuktikan apakah bisa. Karena di sini semua sudah saya masukkan di sini semua, dan ini merupakan rincian keterangannya. Jadi kita akan lakukan di sini server memiliki IP sebesar 34 karena ini tadi adalah sebuah
default gitu tadi. Ini 434, kita coba ping dari sini, ping 212.4. Oke, kita tunggu hasilnya. Dia masih request timeout karena dia masih belum ada koneksi sebelumnya, jadi kita akan tunggu dan mungkin kita akan lakukan sekali lagi ping supaya dia akan bisa nyaut koneksinya seperti itu. Oke, di sini sudah ada reply from, berarti ada mungkin bisa. Oke, dia bisa ya, dia bisa bisa saling terhubung karena apa tadi kita sudah lakukan routing di setiap router tadi. Itu mungkin kita akan lakukan lagi. Itu kita akan mengirim traffic ke PC2 memiliki IP 18. Lakukan lagi ping. Oke. Kita tunggu. Oke, kita akan coba lagi. Oke, dia bisa ya teman-teman. Seperti itu kurang lebih gambaran dari static routing untuk soal kedua yang B. Kita berlanjut ke soal yang selanjutnya. 2C di sini adalah tuliskan routing dinamik pada setiap router menggunakan versi 2. Di sini saya sudah menyiapkan filenya. Kita buka. Oke. Ya. Ini adalah contoh ya, contoh routing dinamik. Ya. Sebelum kita jauh-jauh untuk praktik, mungkin saya di sini akan menjelaskan tentang teori dan konsep-konsep dari dynamic routing ini. Jadi routing dinamik ini adalah router yang memiliki kemampuan untuk membuat tabel routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung seperti itu. Jadi yang membedakan tadi antara statik dengan dynamic routing adalah apabila statik ini kita meroutingkan secara manual, nah sedangkan dynamic routing ini kita melakukan routing secara otomatis seperti itu. Jadi yang memudahkan adalah statik itu secara manual, sedangkan routing dinamik ini secara otomatis. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, sama seperti tadi. Jadi kita di sini harus memasuk. Jadi gini untuk konsepnya di sini untuk routing dinamik di sini adalah network mana yang saling berhubungan dengan router tersebut gitu. Jadi kan apabila tadi static routing kan network mana yang tidak saling berhubungan dengan router, maka apabila routing dinamik ini adalah network mana yang saling berhubungan dengan router tersebut. Apabila router 1, network mana sih yang saling berhubungan dengan router 1? Nah, jawabannya itu adalah network A dan network D. Mengapa demikian? Karena network A dan network D ini saling juga memiliki satu hubungan gitu dengan router 1. Kenapa? Karena network A dan network D ini saling menyambung gitu dengan router 1. Jadi itulah jawabannya mengapa gitu. Jadi network mana yang saling terhubung dengan router 1? Jawabannya adalah network A dan network D. Nah, untuk router 2 nih, network mana sih yang saling berhubungan dengan router 2?
Jawabannya adalah network D, network G, dan network F dengan IP 212.20.24.48, lalu 212.20.24.56, dan 212.20.24.60 seperti itu. Selanjutnya untuk network 3. Network mana sih yang saling berhubungan dengan network 3? Jawabannya adalah ada 3 network jamak, yaitu network F, network E, network H. Network F ini sebesar 212.20.24.56, network E 212.20.24.52, dan network H 212.20.24.64 seperti itu. Sedangkan router 4 di sini memiliki yang saling berhubungan dengan router 4 adalah 3 juga, ada network G, network H, dan network C. Sedangkan router 5 di sini yang saling berhubungan adalah network E dan network B. Jadi ini memiliki hubungan yang saling berhubungan dengan router 5 dalam network A dan network B. Oke. Seperti itu saja. Mungkin kita akan lakukan uji coba, testing namanya, dengan cara kita pingkan di sini, kita rujuk, kita harus melakukan server gitu. Kita melakukan akan mengirim pesan ke sebuah server. Coba stop command prompt ping 212.20.24. Seharusnya bisa teman-teman, karena tadi sudah dilakukan routing dinamik. Oke, dia langsung bisa. Kita coba lagi 224.4 ya. Oke, langsung bisa. Kita lakukan lagi routing, kita lakukan lagi traffic ke PC 2 ya teman-teman. Jadi dari PC 0 ke PC 1 maksudnya. Tapping 102.20.24.18 kalau nggak salah. Kita tunggu dulu sambil dia muncul. Oke, dia sudah muncul dan berjalan. Kita akan coba lagi supaya tidak ada request timeout. Oke, berjalan ya teman-teman. Oke, seperti itu. Jadi seperti itu untuk routing dinamik. Ini sebetulnya cukup mudah, dan cukup simple, tidak harus membuat kita harus masukkan satu seperti tadi yang routing tadi. Ini cukup kita memasukkan secara otomatis saja, karena di sini routing dinamik ini adalah memiliki konsep yang otomatis. Jadi seperti itu. Untuk soal yang selanjutnya adalah 2D. Buatlah aturan ACL yang mengizinkan traffic dari PC 2 ke PC 1 tetapi menolak traffic dari host lain. Oke, jadi di sini mengizinkan traffic dari PC 2 ke PC 1 tapi menolak traffic dari host lain. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja. Saya sudah membuatkan filenya di sini. Saya tunggu filenya bentar. ACL. Oke. Di sini saya sudah membuatkan filenya, teman-teman. Ya, jadi sebelum kita menuju ke praktek, mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu ACL. Jadi ACL atau access list di sini adalah digunakan untuk memfilter paket yang akan masuk maupun keluar dari router. For information, metode penerapan ACL ini memiliki dua metode. Yang pertama adalah inbound access list dan outbound access list, di mana inbound access list ini adalah paket akan difilter ketika masuk, sedangkan outbound ini adalah paket akan difilter ketika keluar. Jadi lalu selanjutnya adalah access list ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah standard access list, dan yang kedua adalah extend access list. Untuk standard access list sendiri adalah melakukan filtering berdasarkan IP host
atau network source-nya saja. Jadi standar ACL ini menggunakan nomor ACL 1 sampai 99. Sedangkan extend access list adalah penerapan filternya ini lebih spesifik, bisa melakukan filtering berdasarkan destination, protokol, dan port yang digunakan. Extend ACL ini menggunakan nomor ACL itu 100 sampai 199. Oke. Untuk opsi dalam penerapan ACL di sini memiliki 3 opsi ya teman-teman. Untuk yang pertama adalah permit, yaitu mengizinkan, lalu kedua ada deny, yaitu menolak, yang ketiga adalah remark, yaitu memberikan komentar. Gitu. Jadi hal itu adalah semacam adalah sekedar info saja buat teman-teman bahwa ini merupakan dari yang ada dalam access list tadi, gitu teman-teman. Oke, mungkin langsung kita gini ya, kita coba di sini merupakan access list ya teman-teman di sini. Jadi langkah-langkah untuk membuat access list di sini dengan sesuai dengan instruksinya di soal adalah mengizinkan traffic dari PC 2.1 tapi menolak traffic dari host lain. Jadi seperti itu. Jadi langkah-langkah membuat aturan ACL sesuai dengan instruksi soal yang diberikan, yaitu pertama adalah ketik enable, lalu ketik configure terminal, lalu ketik access list 1, access list 1 permit 212 20 24 18 0000, lalu ketik access list deny 1 deny any, lalu ketik in gig 01, lalu ketik IP access group 1 out. Nah, jadi di sini teman-teman bisa mengetikkan semua ini ke dalam yang namanya CLI seperti itu. Jadi di dalam sebuah router itu ada yang namanya CLI seperti itu. Mungkin saya akan menjelaskan terkait ini semua. Jadi di sini mengapa ada angka IP segini? Jadi ini adalah IP 212.20.24.18 adalah merupakan IP dari PC 2 000. Nah, sedangkan 000 ini merupakan wildcard ya teman-teman, gitu. Jadi dia mengizinkan traffic dari PC 2 ke PC, jadi mengizinkan traffic dari PC 2 ke PC 1. Jadi adalah ini adalah sebuah instruksi yang mengizinkan traffic dari PC 2 ke PC 1. Jadi dia menggunakan opsi permit, yaitu mengizinkan 22 20 24 18 0000 dari IP PC 2. Lalu access list 1 deny. Di sini adalah menolak ya. Jadi dia menolak traffic dari host lain. Jadi ini adalah sebuah instruksi untuk menolak traffic dari host lain. Jadi lalu di enter, lalu kita ketikkan in gig 01. Mengapa in gig 01? Karena di sini dia melalui gig 01. Di sini adalah router. Jadi di sini adalah PC2, di sini melalui router 5, dan router 5 memiliki kabel yang namanya gig 01. Jadi kita ketikkan gig 01, lalu kita ketikkan lagi ketik IP access group 1 out. Kenapa? Karena dia sudah outbound tadi. Jadi lalu out tadi keluar dari routernya tadi, seperti itu. Mungkin untuk cara menulisnya adalah cukup mudah. Teman-teman harus menggunakan diklik routernya, lalu ke CLI, lalu teman-teman harus mengetikkan di sini atau enable, configure, access list, in, IP. Jadi teman-teman harus menuliskan ini semua instruksi ini sesuai dengan yang ada di sini. Seperti itu, teman-teman. Oke, sudah jelas ya. Langsung saja mungkin akan kita mulai untuk uji coba adalah
seperti ini. Oke, kita akan lakukan uji coba config command prompt. Di sini dilakukan, kita akan uji apakah bisa. Di sini adalah mengizinkan adanya traffic dari PC2 ke PC1. Jadi harusnya ini berhasil. 212.24.2. Oke, masih belum menyambung. Kita tunggu hasilnya. Oke, kita akan coba sekali lagi karena dia masih belum terhubung. Akan coba apakah bisa. Oke, berjalan teman-teman. Jadi yang artinya instruksi mengizinkan traffic dari PC2 ke PC1 ini berhasil. Lalu kita akan coba dari server, apakah dia mungkin, dan ini menolak traffic dari host lain. Mungkin kita akan coba ya dari server, mungkin dari server ke PC1 mungkin. Jadi ini harusnya gagal teman-teman. Jadi dia harus menolak gitu, karena yang hanya bisa itu hanya dari PC2 ke PC1. Kita akan coba stop command prompt ping 12.20.24.2. Jadi apabila ini harusnya tidak berhasil ya. Jadi apabila tidak berhasil itu akan muncul sebuah tulisan unreachable. Mengapa demikian? Karena tidak adanya suatu hubungan di sana. Nah, di sini harusnya dia akan muncul unreachable karena tidak ada konfigurasi di sana. Dia muncul unreachable, dan artinya ini misalnya sukses. Kita akan coba lagi. Oke, dia unreachable teman-teman, seperti itu. Oke, soal selanjutnya atau soal yang terakhir ya mungkin 2E, yaitu mengaktifkan fungsi server di atas sebagai web server dan TFTP server. Buatlah CL yang menolak traffic HTTP yang menuju web server tersebut, namun membolehkan traffic TFTP server dari semua host. Jadi di sini membuat web server dan TFTP server gitu. Jadi untuk di sini adalah instruksinya adalah menolak traffic HTTP menuju web server, tetapi membolehkan traffic TFTP dari semua host. Akan coba, saya sudah buat filenya. Observer. Oke, sini sudah ada. Oke, jadi untuk sebelum kita lanjut, di sini yang harus diperhatikan adalah teman-teman harus membuat langkah-langkahnya dalam mengaktifkan web server TV sesuai dengan instruksi soal. Jadi di sini teman-teman harus mengklik mengetikkan ini semua ke dalam sebuah CLI sama tadi. Jadi yang pertama ketik enable, ketik configure terminal, ketik access list 100 deny TCP 212.20.24.2 000 host 212.20.24.34 equivalent 80. Ketik access list 100 deny TCP 212.20.24.18 000.20.24.34 equivalent 80. Artinya ketik access list 100 permit IP any, lalu ketik in gig 02, ketik IP access group 100 in. Ya, ini akan saya jelaskan sedikit di sini. Mengapa? Jadi di sini adalah Di sini untuk ketik access list 100 deny di sini
22.20.24.22 host 12.20.24.34 Nah, di sini ada angka 100. Mengapa 100? Karena di sini saya menggunakan yang namanya extend apa tadi? Extend access list. Jadi extend access ini memiliki ruang nomor dimulai dari 100 sampai 199 gitu. Jadi di sini menolak karena sesuai dengan soal di sini juga menolak traffic HTTP menuju web server. Di sini adalah IP dari PC1, ini adalah IP dari web server. Ini adalah IP dari server. Oke. Lalu selanjutnya adalah di sini adalah 100 juga sama. Di sini saya menggunakan extend access list. Di sini dia ini menolak karena soalnya disuruh menolak. Ini IP dari PC2, ini IP dari server. Lalu ketik access list 100 permit IP ini 100 juga sama kan tadi saya menggunakan extend. Nah ini di sini memperbolehkan. Jadi arti dari permit ini adalah mengizinkan adanya traffic dari server, membolehkan adanya traffic di server dari semua host. Jadi IP ini dari semua host gitu. In gig 02 ketik IP access group 100 in. Jadi seperti itu. Jadi ini semua harus teman-teman ketik di router, kita klik nah ini CLI nya gitu. Ini jadi teman-teman harus mengetikkannya di sini. Oke, langsung saja mungkin kita akan coba di sini tanpa berlama-lama. Kita akan coba di sini membolehkan traffic TCP server dari semua host. Kita akan coba command prompt. Mungkin command prompt kita isi ping. Oke. Harusnya ini berhasil karena dia karena di soal membolehkan traffic TCP server dari semua host. Kita akan coba di sini. Harusnya berhasil. Ini ada custom out karena masih belum ada. Nah, ini sudah muncul reply. Di sini kita coba lagi. Nah, berhasil ya teman-teman. Berhasil, artinya ini sudah membolehkan traffic TFTP server dari semua host. Kita akan coba apabila kita ping kita klik web server di sini, apakah saya bisa. Di sini harusnya di sini kita mengklikkan IP dari server tersebut. Ini harusnya ada muncul tulisan request timeout karena di sini menolak traffic HTTP yang menuju web server. Kita akan coba. Harusnya muncul tulisan request timeout ya teman-teman. Oke. Jadi seperti itu. Sini sudah muncul request timeout. Jadi semua berjalan dengan baik. Semua berjalan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh soal. Untuk request timeout. Kenapa? Karena dia di sini menyuruh untuk menolak traffic HTTP menuju web server tersebut. Seperti itu, teman-teman. Oke. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.